Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan Belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat jumpa kembali. Dan bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 3, pertemuan yang ketiga, masih bersama dengan Stefanus Jemati. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang saya dan alam sekelilingku. Marilah kita ambil sikap doa yang baik. Kita akan mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami hunjukkan kehadirat-Mu atas karunia rahmat kepada kami, yaitu karunia ciptaan-Mu yang berupa alam semesta ini. Alam yang dapat kami nikmati, yang berada di sekeliling kami. Alam yang kami butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kami dapat selalu mensyukuri alam ciptaan-Mu dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini adalah: setelah pembelajaran tentang saya dan alam sekelilingku, diharapkan anak-anak dapat 1. Mengungkapkan rasa kagum terhadap alam yang indah. 2. Menyebutkan manfaat alam sekitar bagi manusia. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak dapat mengungkapkan bahwa kekayaan dan keindahan alam diciptakan Allah untuk manusia, yang terdapat dalam Mazmur bab 148 ayat 1 sampai dengan 5. Saya dan alam sekelilingku. Dalam Alkitab, tepatnya dalam kitab Kejadian, menceritakan bahwa Tuhan Allah menciptakan dunia seisinya atau alam raya ini selama 6 hari, dan hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Alam sekitar kita dapat kita nikmati, kita rasakan, dan bisa dikembangkan oleh manusia demi kebahagiaan manusia juga. Alam sekitar kita dapat menambah pengetahuan kita, mengasah dan menghaluskan perasaan kita. Alam sekitar kita juga dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan. Alam yang indah adalah anugerah Tuhan, dan kita dapat menikmatinya dengan cara berrekreasi atau berdharma wisata, mengunjungi tempat-tempat alam yang indah. Nah, contoh ciptaan Tuhan yang mengagumkan adalah 1. Danau Kelimutu. Danau Toba yang di tengahnya terdapat Pulau Samosir
Sedangkan yang ada di pantai adalah contohnya Pantai Sanur yang ada di Bali ini. Ada juga Gunung Semeru. Orang sering menyebutnya Gunung Mahameru. Ada juga air terjun, yaitu air terjun Lembah Ngarai. Pantai Parangtritis yang ada di Yogyakarta, dan lain-lain. Anak-anak masih bisa menyebutkan yang lain. Ada banyak di muka bumi gunung yang masih aktif. Gunung yang masih aktif ini maksudnya adalah gunung tersebut masih mengeluarkan asap api, kadang lahar dan juga bisa meletus. Misalnya Gunung Agung di Bali, Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Kelut di Jawa Timur, dan Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Dan masih ada gunung aktif yang menyebar di wilayah Nusantara Indonesia. Kita dapat merasakan kebesaran dan cinta Tuhan setiap memandang alam ciptaannya. Alam yang dapat mengantar kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ada burung dan juga binatang seringkali menolong kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh membunuhnya apabila tidak perlu dan terpaksa. Kita harus menjaga dan memelihara alam sekitar kita agar tetap lestari, tidak rusak. Semua unsur alam seperti tanah, air, udara, api, dan ada terang, flora dan fauna adalah karunia Tuhan bagi kita. Flora adalah dunia tumbuhan, adalah dunia ciptaan Tuhan yang berupa berbagai macam tumbuhan. Sedangkan fauna atau yang sering disebut dengan dunia hewan adalah dunia ciptaan Tuhan yang berupa berbagai macam hewan, baik hewan laut, daratan, dan udara. Tanpa itu semua, kita tak akan mampu untuk bertahan hidup. Karena Tuhan memberikan sumber makanan kepada manusia, ya berupa hewan dan tumbuhan. Semua itu adalah karunia. Semua itu karunia yang merupakan tanda cinta Tuhan kepada manusia. Allah menciptakan alam semesta untuk kebahagiaan manusia. Anak-anak, sekarang mari kita buka kitab Kejadian dari bab 1 ayat 11 sampai dengan 26. Di sini Pak Guru hanya mencuplik beberapa ayat saja. Yang pertama, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, dan segala pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat itu semua baik adanya. Tumbuhan akan tumbuh subur di tanah yang subur. Tanah yang subur adalah tanah yang banyak mengandung humus dan pupuk. Dan supaya tidak layu, tumbuhan membutuhkan air. Maka tanaman yang layu perlu kita siram dengan air secukupnya.
tumbuhan selain sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, juga dapat membersihkan udara, menanggulangi banjir dan tanah longsor, dan menjadi tempat hidupnya burung-burung atau hewan yang lainnya. Untuk berikutnya, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik adanya. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Untuk selanjutnya, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Nah, anak-anakku, tibalah saatnya pada peneguhan atau pada kesimpulan materi hari ini. Perlu diketahui bahwa Allah menciptakan alam semesta ini semua dalam keadaan baik adanya. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, dikatakanlah sungguh amat baik. Allah menciptakan manusia secitra dengan Allah. Secitra maksudnya serupa dengan Allah atau mirip sekali. Manusia diciptakan yang paling sempurna di antara ciptaan yang lain. Karena manusia dikaruniai akal dan budi. Akal untuk berpikir dan budi untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik. Itulah dia ya. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur dan mensyukuri atas segala ciptaan Tuhan yang berupa rahmat dan karunia serta berkat yang ada di sekitar kita, yang merupakan tempat dan sumber hidup kita. Amin. Semoga anak-anak akan selalu mengamini hal ini. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan pemberian tugas sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Tugas yang pertama, anak-anak, nanti anak-anak silahkan membuka Alkitab dan dibuka pada bagian Kitab Mazmur. Bacalah Kitab Mazmur pada bab 148 ayat 1 sampai dengan 5. Itu terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama.
Dan yang kedua, Pak Guru minta tolong anak-anak bisa membuatkan doa. Maka buatlah doa spontan sesuai dengan bahasa anak-anak sendiri. Isinya tentang ungkapan rasa kagum dalam rasa syukur atas karya penciptaan alam yang sangat indah sebagai anugerah Tuhan kepada kita semua. Nanti ditulis dalam buku tulis. Nah, berikutnya siapkan diri dengan baik untuk mengikuti ulangan harian yang ketiga tentang saya dan alam sekelilingku. Mungkin ini akan kita laksanakan pada hari berikutnya. Nah, anak-anak, marilah kita siapkan diri dengan baik. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kami sudah belajar bersama tentang saya dan alam sekelilingku dalam kehidupan ini. Dan semua ini merupakan anugerah Tuhan yang perlu kami syukuri. Bantulah agar kami anak-anak-Mu dapat memanfaatkan anugerah-Mu, yaitu alam raya yang begitu indah akan ciptaan-Mu dengan sebaik-baiknya. Ajarilah pula untuk kami dapat bersyukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu perjumpaan kita dalam pembelajaran hari ini, yaitu pada pertemuan yang ketiga tentang saya dan alam sekelilingku. Saya berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia, karena itu adalah imun untuk anak-anak, apalagi di masa pandemi ini. Sampai di sini anak-anak, sampai jumpa, dadah. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.